Ya, alhamdulillah kita di satu sisi bersyukur kepada Allah karena kita hampir bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan puasa dan juga ibadah-ibadah yang lain. Iya, Ustaz. Tapi di sisi lain kita bersedih Mm-mm. karena berakhirnya Ramadan itu berarti berakhirnya kesempatan kita untuk beribadah dengan dipermudah oleh Allah. Iya, Ustaz. Ya, kita akan kembali pada bulan-bulan selain Ramadan di mana seakan-akan ketakwaan itu lebih sulit untuk kita jalankan. Kebaikan seakan-akan lebih sulit untuk kita jalankan. Tetapi dengan harapan ya, Ramadan itu memang mampu membentuk kita sebagai al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa, maka bulan-bulan pasca Ramadan kebiasaan-kebiasaan baik kita di dalam beribadah kepada Allah, di dalam menjalankan yang sunnah-sunnah dan juga menjauhi perkara-perkara yang dilarang, itu akan tetap bisa kita teruskan pada bulan-bulan setelahnya. Iya, Ustaz. Sehingga nantinya pada Ramadan tahun yang akan datang, kondisi kita itu lebih baik. Sehingga nanti ketika kita masuk pada Ramadan tahun yang akan datang, kondisi yang lebih baik itu akan meningkat lagi. Yes, dengan melazimkan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan itu, sehingga keluarnya kita dari ubi Ramadan itu juga akan membawa peningkatan iman yang signifikan. Maka demikianlah, jika Ramadan itu mampu membentuk kita sebagai orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang muttaqun, maka semakin banyak Ramadan yang kita tempuh, maka semakin meninggilah keimanan kita, ketakwaan kita, sehingga di akhir Ramadan ketika kita nanti akan mengakhiri kehidupan kita di dunia, puncak keimanan dan puncak ketakwaan kita bisa meraihnya. Yes. Ya. Maka pada kesempatan ini dengan rasa syukur kepada Allah dan juga rasa sedih ketika akan ditinggalkan Ramadan, maka kita akan membahas satu hal yang memang di satu sisi dinantikan, di satu sisi juga akan menimbulkan kesedihan, yaitu tentang Hari Raya Idul Fitri. Yes. Ya. Kita mempunyai 2 hari raya. Ya. Yang pertama adalah Hari Raya Idul Fitri dan yang kedua adalah Hari Raya Idul Adha. Ya. Hari raya yang kita maksud ini memang berbeda dengan hari raya yang dimiliki oleh umat-umat yang lain. Di mana hari raya yang kita miliki itu mengiringi kepada perbuatan-perbuatan baik, ya, perbuatan-perbuatan soleh, ya, dan juga ibadah-ibadah tertentu. Ya, misalnya Ramadan kita ya diakhiri dengan Idul Fitri. Artinya Idul Fitri mengiringi kepada perbuatan baik, yaitu ibadah kita selama Ramadan. Demikian juga hari raya Idul Adha mengiringi kepada ibadah yang lain, yaitu ibadah haji. Jadi inilah hari raya kita yang memang merupakan hari yang spesial karena mengiringi kepada perbuatan-perbuatan ibadah. Adapun hari raya ya orang lain selain dari kita, yaitu umat muslim, biasanya itu diadakan bukan karena sebuah ibadah atau bukan karena sebuah amal-amal soleh, tapi biasanya mereka menempatkan mungkin setelah mendapatkan panen, ya, atau mendapatkan musim yang baik gitu ya. Yes, Ya, atau mungkin hal-hal yang sifatnya dunia, maka mereka merayakan hari raya itu. Seperti yang terjadi pada orang-orang jahiliyah di Madinah, ya, sebelum datangnya Islam. Mereka mempunyai 2 hari raya yang namanya Nairus dan Marjan. Ya, di mana mereka mengadakan hari raya itu pada bulan-bulan di mana bulan itu menurut mereka baik. Cuaca yang tidak panas, ya, kemudian udara yang baik, nah, maka mereka mengadakan hari raya tersebut. Maka ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, kemudian diberitahu oleh sahabat-sahabat bahwa penduduk Madinah biasa berhari raya, yaitu Nairus dan Marjan itu, ya, dan mereka biasa bermain-main dan bersenang-senang, maka Rasulullah SAW pun mengatakan, Innallaha qad abdalakum bihima khairam minhuma yaumal adha wa yaumal fitri. Sesungguhnya Allah telah mengganti kepada kalian 2 hari raya tersebut dengan yang lebih baik daripada keduanya, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Nah, inilah salah satu di antara ciri khas Islam.
Jadi yang diajarkan dalam Islam itu adalah apa-apa yang baik yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya. Iya. Jadi semua hal yang tidak baik ya, dalam Islam itu dihapus, diganti dengan yang baik. Ya. Islam tidak melestarikan hari raya yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di zaman itu, tetapi mengganti. Artinya mengganti adalah hari raya mereka dihapus kemudian diganti dengan yang baru, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, yang mana hari raya tersebut menyertai kepada ibadah, menyertai pada amal soleh, menyertai pada kebaikan-kebaikan. Sehingga berakhirnya ibadah-ibadah kita tersebut kita sikapi dengan berhari raya. Dan ciri yang kedua dari hari raya Islam itu adalah hari raya itu berwujud kepada perbuatan ibadah pula. Ya, bukan perbuatan pesta-pesta atau perbuatan foya-foya atau perbuatan bersenang-senang. Nah, tidak demikian. Tapi hari raya dalam Islam itu adalah hari ibadah, di mana ibadah yang dilakukan itu berupa sholat, dan sholat ini memang ibadah yang utama. Iya, nah, karena itu Rasulullah SAW perintahkan di hari tersebut seluruh kaum muslimin keluar untuk menuju musola. Ya, baik itu ya orang-orang yang sudah tua, ya, termasuk juga wanita-wanita yang haid, dan termasuk juga gadis-gadis yang berada dalam pingitan, diperintahkan oleh Rasulullah SAW keluar semuanya untuk menuju musola tersebut. Walaupun yang haid diperintahkan untuk menjauh dari tempat sholat, tapi mereka tetap datang di tempat sholat tersebut untuk apa? Untuk menyaksikan doa dari kaum muslimin dan untuk menyaksikan kebaikan-kebaikan yang ada di hari tersebut. Yes, sir. Nah, sehingga mereka juga merasa ya bergembira dan ikut mendengar khutbah yang disampaikan oleh khatib di hari tersebut, dan bagaimana kaum muslimin menampakkan kebaikannya dengan apa? Dengan sholat yang bersama-sama dilakukan oleh seluruh kaum muslimin, kemudian mengumandangkan takbir yang menggema, mungkin akan menyebabkan udara ini atau suasana ini akan menjadi sangat kental dengan keagamaan atau religiusnya. Nah, itu yang terjadi pada hari raya Islam. Jadi bukan hari raya yang dilakukan oleh orang-orang selain dari Islam tersebut, orang-orang kafir yang biasanya identik dengan pesta-pesta, identik dengan foya-foya, mungkin identik dengan makan-makan. Nah, apakah hari raya Islam itu tidak ada makan-makan? Ya ada, tetapi makan-makan dalam Islam itu di dalam rangka untuk apa? Untuk berbuka setelah kita berpuasa, ya, selama 1 bulan. Ya, makanya Rasulullah SAW sunnahkan di hari tersebut kita makan beberapa biji kurma sebelum kita berangkat menuju musola. Nah, demikian pula pada hari Id. Ya, apakah tidak identik dengan makan-makan? Makan-makan yang dimaksud itu adalah setelah kita berkurban, ya, setelah kita memotong binatang kurban atau udhiyah. Yang mana itu juga merupakan sebuah ibadah yang disyariahkan, kemudian kita makan dari hasil kurban tersebut. Nah, jadi walaupun hari raya itu adalah hari raya yang juga kita memang disyariahkan untuk makan, tetapi makan yang dimaksud bukanlah makan yang berlebihan dan bukan makan yang berfoya-foya. Maka ini adalah ciri yang kedua dari hari raya Islam tersebut. Kemudian ciri yang ketiga dari hari raya Islam itu adalah bahwa tidak dilarang. Nah, di hari raya tersebut kita melakukan sesuatu yang memang bersifat permainan-permainan atau bahkan lagu-lagu. Ya. Nah, terjadi pada hari raya tersebut di mana Rasulullah SAW saat itu sedang berada di rumah, di rumah Aisyah. Kemudian terdapat 2 jariyah, ya, orang dari Ansor, ya. Jariyah itu ada 2 orang budak dari Ansor. Kemudian mereka menyanyikan lagu yang biasa dinyanyikan oleh orang-orang Ansor, ya, saat itu belum jadi Ansor, tetapi Aus dan Khazraj, ya, yang ya, melakukan perang Bu'at. Ya, perang Bu'at itu adalah perang legendaris antara Aus dan Khazraj yang kira-kira terjadi pada tahun ketiga sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Nah, perang itu adalah perang yang besar, di mana korban dan dendam yang terjadi pada perang itu memang sangat besar. Ya. Nah, kemudian 2 jariyah itu menyanyikan syair-syair atau lirik-lirik, ya, yang biasa dilakukan pada perang Bu'at tersebut. Maka ketika Abu Bakar datang ke rumah Rasulullah SAW melihat
dua orang jariyah tersebut menyanyi tersebut, maka Abu Bakar menegur, ya, kenapa kamu melakukan atau mengumandangkan seruling setan di hadapan Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW menegur kepada Abu Bakar, dakhuma, biarkan mereka berdua. Ya, jadi Abu Bakar nggak tahu kalau Rasulullah SAW menyaksikan itu, dan Rasulullah memang tidur-tiduran saat itu. Dipikir oleh Abu Bakar Rasulullah nggak tahu tentang hal tersebut. Ya, maka Rasulullah SAW membiarkan dan memerintahkan kepada Abu Bakar untuk membiarkan dua orang jariyah yang sedang nyanyi tersebut. Demikian juga ada peristiwa ketika ada budak-budak Habsyi yang bermain lembing atau mungkin senjata saat itu ya, mungkin pedang dan juga perisai. Dan waktu itu Aisyah menyaksikan, ya, mereka yang sedang bermain-main tersebut, dan itu dilakukan di masjid. Maka Rasulullah SAW memang mempersilahkan Aisyah untuk menonton itu, namun beliau menutupi di balik punggung beliau, sehingga Aisyah melihatnya itu dari balik punggung beliau. Nah, ini juga sebenarnya bukan hal yang terlarang. Jadi Hari Raya Islam ya tidak melarang sebenarnya kita untuk melakukan hal yang bersifat senang-senang atau hal yang bersifat permainan-permainan, tetapi tetap di dalam batasan-batasan yang diperbolehkan oleh syariah, ya, tidak berlebihan dan tidak sampai mengganggu kepada hal-hal baik yang lain. Nah, ini diantara ciri-ciri dari Hari Raya Islam tersebut. Adapun tentang hukum dari Hari Raya Islam tersebut, yang mana hari raya itu adalah wujudnya dalam bentuk ibadah, yaitu sholat tersebut, maka memang sebagian ulama menghukumi itu sebagai fardu ain. Artinya fardu ain bagi setiap muslim untuk merayakan hari raya tersebut dengan ikut, ya, keluar menuju musola dan ikut, ya, sholat di musola tersebut, terkecuali wanita-wanita yang sedang haid. Nah, di antara ulama yang berpendapat itu adalah wajib ain adalah Abu Hanifah. Ya, dasarnya apa? Dasarnya adalah apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan agar kalian menyempurnakan hitungan dari puasa, yaitu 1 bulan, dan agar kalian mengagungkan Allah atas apa yang Dia telah memberi petunjuk kepada kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi diperintahkan untuk mengagungkan asma Allah dengan ucapan-ucapan takbir, ya, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kemudian menunjukkan rasa syukur kita atas karunia dan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Maka diwajibkan kepada setiap kaum muslimin untuk hadir di musola tersebut dalam rangka untuk merayakan Idul Fitri tersebut dalam bentuk sholat secara berjamaah di tempat tersebut. Ya, nah, dasar lain yang dikatakan oleh Abu Hanifah itu adalah bahwa hari raya ini adalah hari yang selalu dirayakan oleh Nabi SAW. Dengan kata lain bahwa sholat Id itu tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Tidak pernah ditinggalkannya oleh Nabi itu menunjukkan sesuatu itu wajib. Ya. Dan yang ketiga adalah bahwa ini menunjukkan syiar Islam, di mana syiar Islam bersama-sama seluruh kaum muslimin melakukan sholat Id, yang mana mereka berangkat dengan mengumandangkan takbir. Ya. Kemudian mereka jalan dari berangkat di tempat yang berbeda ketika mereka pulang, dan mereka, ya, melakukan hal tersebut disertai dengan doa-doa, dengan takbir-takbir, menunjukkan bahwa syiar Islam itu akan meluas, menjangkau kepada seluruh alam ini nanti. Ya. Namun sebagian ulama menghukumi sebagai fardu kifayah, antara lain ulama-ulama Hambaliyah itu, ya, menghukumi sebagai fardu kifayah, di mana jika sebagian orang sudah melaksanakan, maka sebagian lain tidak terbebani kewajiban, dengan memalingkan perintah Rasulullah SAW agar seluruh kaum muslimin keluar untuk ikut merayakan hari Id tersebut. Adapun ulama Syafi'i dan Malik itu mengatakan bahwa hukum dari berhari raya tersebut adalah sunnah mu'akadah, ya. Jadi apapun yang menjadi hukum tersebut memang layak bagi kita untuk ikut, ya, berhari raya Id itu dengan menjalankan ibadah yang berupa sholat yang disertai dengan
khutbah Id tersebut, dan itu menunjukkan kepada rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kepada kita banyak di antara karunia-karunia-Nya, rezeki-rezekinya, kasih sayangnya, dan termasuk di antaranya menyampaikan kita kepada sebuah hari raya setelah kita menjalankan ibadah Id tersebut, ibadah puasa selama 1 bulan, dan disertai dengan ibadah-ibadah yang menjadi pengiringnya, yang antara lain adalah Qiyamul Ramadan atau sholat tarawih, kemudian ada pencarian Lailatul Qadar, kemudian tadarus Al-Quran, memperbanyak sedekah, dan juga zakatul fitri. Nah, itu sudah kita tunaikan semua, maka tidak salah jika kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ketika Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk beramal, beribadah, menjalankan sunnah-sunnahnya seperti itu. Iya, Ustaz. Baik.